Kejahatan Lintas Negara 2, Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Bapak Ertanto Sudarsono. Selamat pagi Bapak. Yang kami hormati narasumber kita yang kedua, General Counsel PT Paragon Technology and Innovation, Ibu Yana Sukmadewi. Selamat pagi Ibu. Yang kami hormati Ketua Umum Persatuan Perusahaan Kosmetik Indonesia. Kita akan mengikuti bersama sosialisasi pengawasan HKI yang merupakan suatu bentuk upaya penyebarluasan informasi terkait rekomendasi, juga merupakan suatu upaya pengawasan HKI kepada para pemegang merek atau hak cipta Indonesia. Sosialisasi ini mengundang Persatuan Perusahaan Kosmetik Indonesia yang tentunya hari ini kita akan berdiskusi bersama, sharing experience dan tentunya memperkaya informasi Bapak Ibu. Oleh karena itu, agar acara kita dapat berlangsung dengan lancar, izinkan kami untuk membacakan rules atau tata tertib acara hari ini. Internal negara-negara atau dicap oleh direksi itu ada negara-negara yang pelanggaran HAM berat, itu masuk ke wasit, sedangkan Indonesia masuk ke belakangan. Jadi kayaknya upaya endingnya mengental-menanti ini terhadap barang tersebut dipaksa atau dipaksa. Dan bermanfaat untuk kita semua. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk membacakan sisi recap dari narasumber kita yang kedua. Terserah, PT Paragon bukan dasar sesuatu dari rekomendasi ini, karena sebenarnya kita mulai yang lagi, tapi alhamdulillah rekomendasi pertama di DJKI ini juga dari anggota partner saya dari DJKI yang juga. Jadi kita belajar dahulu Pak Bayu semua. Nah, kita di sini hanya
ya Pak. Kemudian disinilah oleh dia kita gitu ya, ditutup barangnya apakah memang random SPJM gitu Pak, untuk dicek atau memang udah ada nih misalkan historical informasi tersebut itu mungkin kesalahan tersebut gitu Pak. Dan apa sih challenge-nya gitu Pak untuk verify gitu ya ketika memang ada instansi bersuatu datang gitu di pelabuhan gitu Pak. Terima kasih. Jadi semua biaya dari itu akan diambil sedikit dari sebagian dana desa atau selama ini semuanya tidak pernah memotong bayarannya karena dari sana sudah maju, tapi ternyata bayarannya bilang takut ya Pak untuk memberikan kesalahan seperti itu. Namun sebenarnya kami mempunyai konversi jadi beberapa perusahaan waktu itu kalau beliau kita memang membangun properti, tetapi memang kita kesanggupan kami itu dalam tataran sosialisasi sih Pak, kemudian memberikan stakeholder terkait. Ini salah satunya juga dari kayak perlindungan mereka itu sendiri gitu. Namun memang mungkin dari CCTV juga bisa bergabung di konservasi itu, jadi kita bisa sama-sama lagi mungkin ya Pak Sanjaya ya kan sebenarnya Pak Ketua juga udah bilang nih mau gimana konservasi posnya gitu, posnya, dan sudah pernah ngobrol juga sama Pak Irwan berdiskusi dan Pak Mek diskusi lagi dia baru dengan Pak Irwan karena belum ada waktunya. Jadi mungkin ini jadi suatu momentum juga Pak supaya kita nanti bisa di kantor, nanti kami juga akan dengan SPTV gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa mencari suatu progres gitu ya. Karena memang perjalanan itu cukup panjang Pak. Memang sudah pernah ada sukses, terus selanjutnya seperti apa. Kemudian yang kedua bagaimana cara mencari prioritas di barang apa yang kami fokuskan. Nah, memang untuk kita tetap maintain kondisi itu rendah gitu ya, atau palsuannya, memang harus sistem monitoring kita memang harus reguler gitu. Jadi memang kita membuat data ya katakan, kemudian memang kita mengontrol catatan itu sendiri gitu. Bagaimana caranya? Sebenarnya kami secara internal bekerja sama dengan tim digital atau e-commerce juga gitu. Karena datanya begitu banyak sehingga kami membutuhkan kerjasama dengan tim komersial, boleh kami gitu ya, digital e-commerce komersial, agar mereka juga bisa membantu kami gitu ya, memetakan semua catatan gitu ya, atau pantauan yang mereka anggap akun yang menjual produk palsu atau apa nih yang kira-kira ada di palsu ini. Karena terus terang menariknya adalah di satu daerah